Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كامل. Allahu Akbar, 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 La Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama syiyama ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannati lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila syiratil mustaqim. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus menghadirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri
bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Idul Fitri kali ini karena mereka dalam keadaan sakit, atau karena mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua itu harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat, dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri hidup kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia pilihan yang dilahirkan dalam keadaan yatim dan besar menjadi seorang pemimpin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, khatib juga berpesan dan berwasiat, mari kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sehingga kita bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam di dalam diri kita. Sikap dengan keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengkumandangkan takbir sebagai wujud pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha besar, Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apa yang terjadi terhadap diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya. Makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran yang mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita dan akan kemana kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin, tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan, fa khalaqnal mudghatan, wa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna 'idhaman lahma, tsumma insha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah.
Kemudian kami jadikan air mani di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya diri kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan bahwa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi kondisi yang paling lemah. Kita akan melewati siklus yang berasal dari yang tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita kumandangkan di hari ini dari lisan kita di hari yang fitrah ini harus kita tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh di dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesarannya, sekaligus tekad untuk menjaga kesepian diri. Setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah berdengan puasa dalam 1 bulan penuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai suatu kesalahan dan kuatkanlah aku untuk menyingkirkannya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita jadikan Idul Fitri kali ini menjadi Idul Fitri yang terbaik. Karena kita tidak akan tahu apakah kita bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian diri kita pada hari ini. Terutama permohonan maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Beruntunglah mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan di dalam kehidupan di dunia ini. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, dan juga bukan materi dunia yang mereka harapkan, namun untayan doa dan kebaikan
para peneruslah yang mereka nanti nantikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali kepada suci dan meraih pada kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aibin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadish shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil wahdah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka imanan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.